kebersihan, iya, departemennya housekeeping. Seharusnya saya pulang tanggal 23 Maret kemarin, tapi karena kondisi seperti ini saya baru bisa pulang tanggal 30 Maret waktu Indonesia, waktu Miami, lebih terlambat 11 jam dari Indonesia. Saya itu sebenarnya di Amerika itu cuman singgah di pelabuhan terus ke airport udah, cuman prosesnya kan mungkin saya cuma tanggal 23, tapi karena banyak negara atau pelabuhan yang menolak kapal kami, meskipun kapal kami itu sangat sehat, bahkan di situ masih ada tamu full yang memang karena ada ketakutan penularan COVID ini, jadi beberapa pelabuhan beberapa negara itu sudah membatasi, sudah menolak, karena akhirnya Miami yang masih mau menerima karena cuma untuk transit saja istilahnya. Jadi saya bisa pulang tanggal 30 Maret yang seharusnya tanggal 23 di Peru, di kota Lima di Peru. Akhirnya saya pulang di Miami itu. Baru nggak jadi karena menolak. Terus kita ke Miami. Akhirnya Miami saya bisa pulang. Nah, dari situ Miami, penerbangan dari Miami ke Doha. Doha itu masih membuka penerbangan ke Indonesia. Akhirnya saya transit di Bali ke New Yogyakarta International Airport. Nyampe New Yogyakarta tanggal 2. Kita transit di Bali, malam nyampe Bali, sore nyampe Bali, paginya kita berangkat ke Jogja. Karena adanya penerbangan pagi hari. Sebenarnya nggak ada hambatan bagi saya itu, malah senang saya karena ada beberapa tes, ada cek suhu, terus tes rapid test itu sendiri, dan saya dinyatakan negatif. Di Bali itu ada yang prosesnya walaupun rapid test, karena orangnya kebetulan banyak kan yang teman-teman kru dari kapal itu banyak, jadinya agak lama, tapi ya nggak apa-apa. Dari awal itu saya sudah bilang kalau saya bisa minta ke pemerintah saya diisolasi dulu gitu, karena saya mengingat keluarga dan kampung. Tahu sendiri saya rumahnya di desa, dan nanti saya nggak mau jadi ada suara gitu. Terus ya, tapi dalam hati saya karena umpamanya gini, kalau saya isolasi di rumah, umpamanya kan kalau saya di kapal sehat ya, bersih, nggak ada virus atau apa itu. Tapi ternyata kalau di jalan saya bawa virus kan percuma, udah sampai rumah saya bawa virus, kan keluarga saya ketularan, keluarga geger, panik, kampung panik, podo wae. Nah pikir saya kan, saya pengennya minta diisolasi, tapi pengen dari pemerintah yang menyediakan pada awalnya. Terus ada info dari adik sepupu saya, dia kerja di WMI. Kalau di SKB itu di Bantul itu di Jalan Imogiri Barat kilometer 7. Nah itu sampai bandara saya ikut Damri sampai ke Ambar Ketawang saya naik gokar, di situ saya menuju ke SKB itu. sampai sana ternyata
ketemu salah satu yang kerja di sana bilang kalau ya memang ada wacana untuk SKB itu dijadikan tempat karantina, tapi belum ada izin dari kampung, belum ada kesiapan secara administrasi dan belum ada kesiapan secara tempatnya gitu. Akhirnya mereka menyatakan nggak bisa menerima. Oke, itu langsung saya nyari penginapan mandiri, saya cari penginapan, saya dapatnya di sini, terus saya stay di sini sampai sekarang ini. Bosen, walaupun di sini saya dapat free wifi yang sangat cepat, saya bisa nge-game, saya bisa nonton YouTube, saya bisa baca berita, saya bisa, tapi saya tetap bosan, istilahnya bosan, karena saya kerja di kapal itu sebenarnya udah sangat bosan, pengen ketemu orang di rumah, tapi saya harus nahan lagi selama 14 hari. Rada edan ini saya. Besok ini saya cabut. Makanya Mas Paimo ini saya izinkan ke sini karena ini udah hari terakhir dan saya sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada simptom, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa saya ini COVID itu. Kalau mengacu COVID, gejala-gejala COVID itu. Kalau saya itu sebenarnya itu dalam hampir 1 bulan terakhir ini itu saya nggak bertemu orang luar, nggak bisa berlabuh karena sudah ada penolakan. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu tahu gimana pencegahan penularan COVID di luar negeri, karena di dalam kapal sendiri sudah ada disiplin. Sebelum COVID itu ada, disiplinnya itu udah ketat soal penularan penyakit itu, karena di kapal itu kalau ada penyakit sedikit aja udah gampang menyebarnya, maka di kapal itu udah sangat disiplin sekali. Jadi kalau untuk luar dunia, karena saya ditolak di sana sini, kami ditolak di sana sini, terus di Miami sendiri saya cuma pelabuhan airport, itu pun pakai bis khusus ke airportnya, bis sendiri yang memang khusus untuk kru kapal kru Indonesia yang mau pulang, jadi disewain bus khusus. Jadi mungkin bisnya itu memang udah disiapin dan udah diamankan, disterilkan untuk menuju ke bandara aja gitu. Jadi untuk perbandingan penanganan pencegahan COVID antara Indonesia dan luar negeri itu saya kurang paham. Tapi untuk disiplin di kapal memang udah dari dulu sebelum COVID ada, kita selalu mencegah terjadinya penularan penyakit. Kalau harapan saya ya setelah semuanya ini COVID berlalu ya normal kembali. Walaupun dolar tinggi, saya senang, tapi saya lebih senang kalau dolar normal. Bayarannya lebih gede berarti. Ya, dolar normal. 16.000 kunjul ya. Iya. Udah menurun sekarang. Dolar normal tapi COVID nggak ada. Itu saya lebih senang. Terus kalau saya sih harapannya orang-orang yang biasanya nggak di Jogja, yang biasanya nggak di rumah, tapi ternyata pengen pulang ke rumahnya, pengen ketemu keluarganya, harapan saya punya inisiatif sendiri untuk karantina. Jadi biar memastikan bahwa dirinya itu walaupun sehat, walaupun orang sehat pun bisa menularkan, bisa membawa virus gitu loh. Jadi untuk mencegah itu, kalau bisa yo karantina sendiri. Banyak tempat-tempat penginapan yang sangat murah di Jogja.